Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video panduan, yaitu pengisian e-raport yang kita laksanakan setiap 1 semester. Untuk langkah pertama, pada alamat pencarian di sini Bapak Ibu guru diketik link dari e-raport, link e-raport ya. Kemudian setelah link e-raport tertulis, di enter nama pengguna. Nama pengguna ini Bapak Ibu isi dengan NIP ya, nomor NIP Bapak Ibu. Bagi yang PNS, bagi yang KKI itu ditulis nama Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian sandinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jangan ditulis NIP. Ini maksudnya NIP Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian pilih yang berikutnya adalah pilih K 2013 paket. Pilih. Kemudian pilih pengguna. Pengguna yaitu guru. Kemudian tahun pelajaran sudah 2021-2022 ya, semester ganjil. Kemudian langsung klik masuk ya, klik masuk. Setelah Bapak Ibu benar mengisi, klik masuk, nanti akan seperti ini ya. Klik dashboard. Jika diklik dashboard, maka tulisan di bawah ini merah semua ya, merah karena belum diinput ya jumlah perencanaan. Ini perencanaan penilaian, ini penginputan penilaian ya. Kemudian ini PTS pas, kemudian kirim nilai, kemudian proses deskripsi. Itu yang di dashboard ya. Kemudian langkah pertama adalah data kompetensi dasar. Di sini Bapak Ibu guru memilih antara kurikulum nasional dan penyederhanaan Balitbang ya. Kita pilih. Pertama pilih mata pelajaran dulu. Ya, pilih mata pelajaran. Ya, ini artinya untuk kurikulum nasional di sini berwarna ya, berwarna berarti tidak aktif, tulisan tidak aktif ya, tidak aktif. Kemudian kita pilih penyederhanaan Balitbang. Penyederhanaan Balitbang ini ada tulisan merah nonaktifkan. Karena di sini sudah penyederhanaan Balitbang ternyata sudah aktif ya, sudah aktif. Kemudian diperiksa KD-nya, KD pengetahuan dan KD keterampilan, apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya, sampai terakhir. Kemudian lanjutkan ke rencana penilaian. Di sini dipastikan dulu yang dipilih itu adalah salah satu ya. Sekarang kita gunakan kurikulum penyederhanaan Balitbang. Berarti kita gunakan ini, dan ini tandanya merah ya. Misalnya kalau ini tandanya tidak merah, misalkan seperti ini. Ini belum ada yang dipilih ya, belum ada yang dipilih ya. Kurikulum nasional belum dipilih, penyederhanaan Balitbang belum dipilih juga ya, belum dipilih. Ini yang kurikulum mandiri. Ini tandanya belum ada pilihannya ya. Klik mata pelajaran dulu, kemudian aktifkan kompetensi dasar ya. Maaf ini ya. Penyederhanaan Balitbang. Kemudian aktifkan kompetensi dasar penyederhanaan Balitbang. Kita klik, kita aktifkan ya. Oke. Iya. Kita ulang lagi. Matematika. Ya.
Nah, sekarang sudah aktif. Ini tandanya sudah aktif. Jangan diaktifkan kedua-duanya ya. Kalau diaktifkan kedua-duanya, nanti pada saat penginputan nilai itu menginput kedua nilai. Yang kurikulum nasional diinput, yang penyederhanaan Balitbang juga diinput. Ya, jadi salah satu ya. Ini dipastikan dulu penyederhanaan Balitbang di sini merah ya. Nah, kalau kurikulum nasional di sini hijau, ini tidak aktif ya. Itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah rencana penilaian. Ini wajib diisi. Rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan, rencana nilai sikap spiritual, kemudian rencana sikap sosial, kemudian bobot penilaian harian, PTS dan PAS ya, bobotnya 211 ya. Kita lihat dulu yang rencana nilai pengetahuan. Nah, misalnya dalam satu semester ganjil itu KD yang dipelajari sebanyak 5 ya, maka jumlah penilaiannya itu adalah 5. Kita lihat di sini, Bapak saya kasih contoh untuk matematika ya. Nah, matematika misalnya kelas 8A ya. Kelas 8 itu KD-nya 5 ya, 5 matematika umum. Nah, jumlah penilaian pilih 5. Ini artinya 5 kali ulangan ya, 5 kali ulangan, 5 kali ulangan ya. Kemudian dipilih tes tulis. Nah, tes tulis, kalau itu tes tulis, kalau tes lisan klik tes lisan, kalau penugasan tulis penugasan ya. Tes tulis centang pada KD 31 centang. Nah, kalau penilaian kedua jangan centang di sini ya. Jangan centang di sini. Ini artinya KD 31 berapa kali ulangan di sini ada banyak nilai. Nah, untuk KD 32 penilaian kedua centang di sini. Kemudian penilaian untuk KD 3.3 penilaian ketiga centang di sini ya. Ini tetap kalau ulangannya tertulis kita pilih ulangan tertulis ya. Kalau lisan pilih yang lisan itu ya. Nah, kemudian yang 34 KD 34 centang di sini ya. Kemudian KD 3.5 centang di sini ya. Nah, setelah selesai simpan. Kemudian oke lagi, kemudian pilih kelas yang berikutnya ya, pilih kelas berikutnya. Nah, apabila Pak Ibu mengajar 8 kelas, pilih gunakan kopi rencana pengetahuan ini ya. Tadi kita sudah merencanakan pengetahuan kelas 8A. Nah, kita copy ke 8B, 8C, 8D ya, sesuai dengan Bapak dan Ibu guru ajarkan ya. Kita klik copy rencana pengetahuan. Kelas asal perencanaan tadi sudah dibuat kelas 8A ya. Mata pelajaran matematika. Nah, kelas tujuan sekarang di copy kemana kelasnya, yaitu ke 8B. Nah, klik 8B. Jangan salah ya, karena misalkan mengajar 2 jenjang kelas 8 kelas 9, nah di situ hati-hati, jangan pilih ke kelas 9 karena yang di copy nanti kelas 8 ya. Kemudian klik copy data rencana penilaian pengetahuan. Oke. Iya. Nah, kemudian pilih kelas lagi 8A, mata pelajaran kelas tujuan. Tadi B sudah, sekarang C. Kita copy. Oke lagi ya. Pilih kelas asal perencanaan kelas 8A, pilih mata pelajaran. Kalau tadi 8C sudah, sekarang 8D ya, 8D. Klik copy data rencana penilaian pengetahuan.
Oke, itu kalau jam kelasnya banyak ya, tinggal copy, tidak perlu satu persatu lama ya. Nah, untuk rencana pengetahuan sudah dibuat 4 kelas ya, kebetulan di sini kelas 8A sampai 8D 4 kelas. Kita cek di dashboard. Nih, sudah ada. Berubah warnanya jadi hijau ya. Jadi hijau. Jadi rencana sudah di sini. Tinggal kelas 9G 9A belum ya. Nah, kemudian rencana nilai keterampilan. Rencana nilai keterampilan. Pilih kelas A, matematika. Jumlah kelas penilaiannya juga 5 ya. 5. Nah, di sini kita pilih dulu jenis penilaiannya, misalkan praktik. Kita centang. Kemudian praktek, kita centang. Kemudian sampai 5 kali ya. Nah, kita pilih yang terakhir. Ini praktik mengerjakan soal ya, misalnya ya. Kita simpan. Kita klik OK. Nah, kalau kelasnya banyak, pergunakan copy rencana keterampilan. Pilih kelas asal, yaitu 8A, yang sudah tadi buat rencana nilai keterampilan, mata pelajaran matematika. Kemudian kelas tujuan 8B. Klik copy data rencana penilaian, klik OK. Klik OK lagi. Pilih lagi kelas 8A, kemudian pilih mata pelajaran, tadi kelas 8B, sekarang 8C. Klik OK. Kemudian pilih lagi kelas 8A, klik mata pelajaran, 8C sudah tadi, sekarang 8C. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, itu nilai rencana nilai keterampilan. Kemudian sikap spiritual. Sikap spiritual, kita buat kelas 8A dulu, kemudian matematika. Nah, di sini sikap spiritual kita pilih ya, misalnya 4, berdoa, kemudian menjalankan ibadah, memberi salam, kemudian bersyukur, mensyukuri ya, bersyukur atas nikmat, boleh, beri salam juga sudah. Boleh memelihara hubungan baik dengan umat, boleh ya. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu juga boleh ya. Kita pilih 4 dulu. Nah, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Kita simpan tadi. Sama seperti tadi, kita copy rencana sikap spiritual ya. Kelas asal, kelas 8A, kemudian kelas tujuan, kelas 8B. Klik yang copy data rencana penilaian spiritual. Oke. Lanjutkan. Gangguan internet ya. Nah, udah ya. Pilih lagi kelas asal, kelas 8A, kemudian mata pelajaran 8B sudah, 8C sekarang ya, 8C. Klik copy data rencana penilaian sikap spiritual. Klik OK. Dan klik OK lagi. Kita lanjutkan kelas terakhir 8D. Kita copy. Klik OK. Kemudian pilih sikap sosial ya, sikap sosial. Kelas 8A, kemudian matematika. Nah, kita klik
jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri ya. Kita simpan, kita klik OK. Kemudian pilih copy rencana sikap sosial. Kelas asal 8A yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kelas tujuan yaitu 8B. Klik copy rencana nilai sikap sosial, klik OK, kemudian klik OK lagi. Pilih kelas lagi 8A, pilih mata pelajaran, pilih kelas tujuan 8C sekarang ya. Klik copy data rencana sikap sosial, klik OK lagi. Kemudian satu lagi 8D, klik OK, klik OK ya. Nah itu untuk sikap sosial. Kemudian bobot penilaian harian, PTS dan PAS, kita harus simpan juga bobotnya ya. 8A mata pelajaran matematika. Nah bobotnya yaitu 211, kita simpan langsung ya, simpan langsung. Kemudian kelas 8B 211 kita simpan. Kemudian kelas 8C 211 juga kita simpan. Kemudian kelas 8D 8D bobotnya 211 kita simpan ya. Ya, kita lihat dashboardnya. Di sini tandanya sudah melakukan perencanaan penilaian. Ya ini. Jadi ini sudah dilaksanakan perencanaan penilaian. Di sini berubah warna menjadi warna hijau. Nah setelah merencanakan penilaian, kemudian input data dan nilai ya. Input data dan nilai di sini bisa langsung menginput nilai, misalkan nilai pengetahuan, nilai pengetahuan kita pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian pilih penilaian 1. Nah ini baru penilaian 1. Bapak Ibu guru di sini menginput ya, ini menginput. Jadi untuk kelas 8A, jadi ada nilai yang diinput. Kemudian selesai penilaian 1, penilaian 2, pindah ke penilaian 2. Nah di sini diinput juga ya, input nilainya penilaian 2. Kemudian penilaian 3 diinput juga. Nah diinput juga dan seterusnya ya. Begitu juga untuk nilai keterampilan ya, nilai keterampilan. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah di sini pilih penilaian. Kalau ada nih 5 penilaian, ini ada 5 nilai yang diinput. Ini penilaian yang 1 ya, pertama. Kemudian penilaian yang kedua diinput di sini dan seterusnya sampai penilaian yang ke-5. Kalau ada 5 KD ya. Kemudian sikap spiritual. Nah, sikap spiritual. Pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran. Semua harus menginput sikap spiritual ya. Ya.
Di sini sudah tertulis baik semua, ya, baik semua. Misalnya ada anak yang rajin, kita tinggal pilih di sini, ya, pilih. Nah, sangat baik misalnya, dan ini sangat baik misalnya, ya, sangat baik, sangat baik. Nah itu ya misalnya, kemudian simpan, ya, selalu simpan. Setiap menginput nilai selalu disimpan, itu ya, selalu disimpan. Begitu juga nilai sikap sosial dan nilai PTS dan PAS, ya, untuk kelas misalkan 8A. Nah ini nilai PTS dan nilai PAS harus diinput di sini, ya. Nah seandainya Bapak dan Ibu mempunyai nilai dalam bentuk Excel, ya, sekarang dalam bentuk Excel. Nah, gunakan download format input, gunakan download format import, ya, import. Nah ini di download dulu, ya. Kita klik pilih kelasnya dulu, misalnya kelas 8A. Kemudian mata pelajaran. Nah, di sini yang dipilih, di sini ada keterangan download format kosong. Untuk nilai pengetahuan berarti di download format yang kosong. Nilai keterampilan di download format yang kosong. Kemudian nilai sikap spiritual download format edit yang kuning, ya, agar tidak mengisi semuanya. Jadi di sini mengisi yang menonjol saja, ya. Kemudian sikap sosial juga download yang kuning, ya, format edit. Dan format nilai PTS dan PAS itu di download yang format kosong, ya. Nah sekarang kita coba download. Ya, ini sudah di sini sudah kita download. Kita klik. Nah seperti ini, ya, seperti ini. Ini sudah 5 penilaian untuk kelas 8A. Jadi Bapak Ibu untuk download format, kalau sudah mempunyai nilai di dalam bentuk Excel, tinggal pindahkan ke sini, copy paste, ya. Copy paste P1 penilaian pertama, berarti dari sini sampai batasnya P2. Nah ini untuk penilaian ulangan pertama, ya. Kemudian copy lagi yang di Excel, misalnya dalam bentuk Excel ada. Nah misalnya contohnya ada nilainya, kemudian copy paste di sini, ya, copy paste di sini. Penilaian 1, penilaian 2, yang ini penilaian 2. Kemudian nah sampai batasnya penilaian 2. Nah, kemudian penilaian 3 dan seterusnya sampai penilaian 5. Nah, setelah diisi, ya, setelah diisi tinggal klik simpan biar tidak hilang, ya. Simpan gitu, ya. Nah setelah disimpan, setelah selesai 5 kelas atau 4 kelas atau 8 kelas, ya, kita import nilai siswa, import, ya. Setelah kita download tadi, kita isi, kita import nilainya. Nah import nilai pengetahuan, kita import yang tadi. Kemudian pilih file, ya, pilih file. Nah ini kita masukkan ke sini, ya, pilih file ini, open. Nah kemudian upload. Setelah upload, kemudian disimpan, ya. Misalnya setelah diupload sini, kita upload. Nah karena nilainya tidak diisi tadi, jadi kosong di sini, ya, jadi simpan, ya. Setelah itu disimpan, itu, ya. Itu import nilai pengetahuan. Nah begitu juga nilai keterampilan, ya, nilai keterampilan. Kita tadi download format nilai keterampilan, ya. Download format nilai keterampilan kelas 8A. Kalau tadi download format nilai pengetahuan yang ini, kemudian download format nilai keterampilan, ini yang klik, ya. Ini diklik.
atau diklik semua dulu boleh ya, diklik, kemudian diklik, baru diisi, nanti di download format. Nah, pastikan tempatnya itu di tempat filenya itu gampang dilihat ya, gampang dicari ya. Misalkan pada format download, folder download boleh, atau dipindahkan juga, membuat folder baru juga boleh. Yang penting pada waktu import gampang dicari dan tidak salah. Kemudian yang perlu diketahui juga, setelah download format nilai itu tidak boleh diganti nama filenya ya. Nama filenya tidak boleh diganti, jadi tetap. Misalnya yang keterampilan sekarang kita download ya, yang keterampilan kita download tadi sudah, kemudian kita buka. Nah ya, ini kita isi. Ini nama filenya ini tidak boleh dirubah ya, tidak boleh dirubah. Jadi ini sudah merupakan kode dari Eraport gitu. Setelah proses import nilai, kemudian proses deskripsi. Kemudian ini proses deskripsi siswa ya. Nah, mendeteksi belum melakukan penilaian. Nah, di sini terlihat belum mau menginput nilai. Kalau sudah menginput nilai, nanti ada di sini deskripsi ya. Setelah nilai terkirim. Ya, mungkin itu saja untuk panduan Eraport bagi Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan dengan panduan ini lebih mudah untuk menginput Eraport. Baiklah, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.